Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV terkait dengan evakuasi para korban pondok pesantren Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk. Saudara, saat ini sebelum kita melanjutkan dialog kita dengan Dr. Nasib Situmorang, kita akan langsung ke lokasi tempat kejadian perkara. Sudah ada jurnalis Kompas TV Arif Hidayat dan Andika Pratama di sana. Mas Arif, selamat pagi. Sudah sampai saat ini dari kondisi terkini di pukul 10.18. Di sana seperti apa evakuasinya? Apakah sudah berjalan dengan penggunaan alat berat? Sisa 20% yang tadi Anda laporkan. Seperti apa pantauan Anda? Selamat pagi Mario dan saudara. Hingga pukul 10 pagi hari ini seluruh kekuatan dan seluruh alat berat yang berada di lokasi runtuhnya bangunan pesantren Al-Ghazini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur ini sudah kembali mulai bekerja bekerjaan dengan waktu agar sisa material yang tersisa 20% dan korban yang masih tersisa 13 orang ini benar-benar bisa terevakuasi selesai pada hari ini. BNPB menargetkan hari ini pada pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti seluruh proses pembersihan puing ini telah selesai dibersihkan begitu, meski ada satu tiang penyangga beton begitu yang terhubung dengan bangunan lainnya. Namun tim telah menemukan cara bagaimana agar beton ini dapat diputus dan bisa dievakuasi materialnya. Telah bersama kami pada pagi hari ini Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Bapak Abdul Muhari. Selamat pagi Pak Aam. Selamat pagi Mas. Pak Aam, apa yang dikejar pada hari ini pada proses upaya pembersihan puing dan pencarian korban, Pak Aam? Baik, sebelumnya saya update dulu data hasil pencarian yang kita lakukan dini hari tadi. Jadi pada operasi pencarian dini hari tadi kita tim gabungan menemukan tambahan 7 jasad lagi, sehingga per pagi ini itu sudah ditemukan 154 orang dan 5 body part. Dari 154 ini selamat 104, dirawat 6, sudah selesai dirawat 97 tanpa perawatan 1, meninggal dunia menjadi 50 orang. Kemudian dari 50 orang dengan keseluruhan data yang kita punya, sisa yang masih dalam pencarian adalah 13 orang. Nah, ini yang hari ini akan kita fokuskan. Kemarin dini hari tadi yang sisa yang 7 kita temukan itu ada di daerah sini. Jadi begitu puing-puing runtuhan kita angkat, jenazah bisa ditemukan. Nah, ini adalah segmen terakhir yang hari ini akan kita bersihkan. Kenapa baru hari ini? Karena segmen ini di sebelah kiri itu masih menempel, masih ada ikatan beton dengan bangunan di sebelahnya. Sehingga ini harus kita potong dulu. Seperti kita bisa lihat di sini, ini adalah penyangga-penyangga yang kita taruh di bawah struktur puing itu, supaya nanti dalam proses pemotongan ini tidak ambruk ke bawah, dan setelah pemotongan dari ikatannya dengan gedung yang lain ini bisa kita potong-potong sehingga memudahkan kita untuk mengangkat puing ini. Kenapa baru hari ini kita kerjakan? Karena ini harus dibersihkan dulu supaya alat berat ini mempunyai ruang untuk bermanuver. Artinya dalam pengangkatan ini nantinya tidak mengganggu proses pengerjaan di sisi sebelahnya. Sisi ini sudah selesai hari ini, sekarang keseluruhan alat berat bisa kita fokuskan. Saat ini sedang dalam proses penghitungan untuk pemotongan ikatannya dengan gedung yang lain. Sehingga begitu ini selesai, puing kita angkat, kita yakini bahwa sisa 13 korban itu berada di bawah gedung ini. Target kita, pengangkatan puing itu bisa kita selesaikan mudah-mudahan, insya Allah mohon doanya hari ini sebelum matahari terbenam. Sehingga kita harapkan nanti keseluruhan dari catatan korban yang masih dalam pencarian itu bisa kita temukan dan operasi pencarian bisa kita selesaikan. Pak Muhari, ini targetnya sebelum matahari terbenam, artinya kita ada waktu 6 jam
Bagaimana dengan kekuatan personil dan kekuatan alat berat, Pak Muhari? Saat ini alat berat sudah dalam posisi, jadi keseluruhan alat berat kita fokuskan di sini. Sebenarnya mungkin yang akan butuh waktu itu hanya proses pemotongan ikatan ke gedung sebelahnya, sehingga kemudian begitu sudah selesai, kita sudah pasang penyangga, ini bisa kita potong dengan cepat dan bisa kita angkat keluar dengan aman karena ruang manuver dari alat berat ini sudah kita bersihkan. Pun kalau misalkan ada hambatan waktu nantinya, kita harapkan maksimal seluruh proses sudah selesai. Terima kasih Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB maksud kami, Bapak Abdul Muhari telah bersama Breaking News Kompas TV. Mario, demikian tadi perbincangan kami dengan Bapak Abdul Muhari, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jadi seluruh kekuatan personil dan seluruh alat berat saat ini tengah dikerahkan untuk membersihkan sisa 20% puing bangunan yang berada di sisi kiri runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini Buduran Sidoarjo. Tim menargetkan sebelum matahari terbenam nanti, artinya 6 jam ke depan ini seluruh proses telah diselesaikan begitu. Akan tetapi jika ada 1-2 hal kendala, ini akan dilanjutkan hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat. Mario. Ya, terima kasih Arif Hidayat dan juga juru kamera Andika Pratama atas laporannya. Utamakan kehati-hatian. Selamat bertugas kembali.